menghasilkan karya seni bonsai yang nantinya bisa berprestasi di kontes nasional maupun internasional. Di sini ada Mas Waluyo. Sambil menunggu ini teman-teman membersihkan nanti memberikan kuning. Ini ada terlebih dahulu fokus kepada bahan bonsai Sakura Taiwan ini yang nantinya akan dikerjakan ataupun dipandu oleh tim Litbang dari PPP Cabang Sukoharjo, beliau Mas Waluyo. Untuk itu mohon kepada beliau Mas Waluyo untuk memberikan pengarahan ataupun teknik-teknik bagaimana. Saya minta tolong kepada semua teman-teman, kira-kira dari bahan ini saya minta tolong untuk menentukan center point yang paling tinggi kira-kira dari mana. Mungkin dari Mas Ivan atau Mas Gimbong, tolong dibantu kira-kira poin yang lebih tinggi dari mana, yang lebih tinggi. Oke. Karena di semua sisi ini mempunyai poin masing-masing. Kita tentukan poin yang paling tinggi kira-kira dari sebelah mana. Dikasih tanda merah adalah tampak depannya. Oke, ini pohon kita konsep dengan konsep aliran naturalis dengan berbatang miring. Jenis bahan bonsai yang selenteng ataupun miring ini sudah mulai dieksekusi karena ini dirasa ataupun dilihat itu mengganggu gerak dasar pohon ataupun pandangan, sehingga apabila ini masih dipertahankan itu akan kurang enak dilihat, sehingga ini akan dilakukan pengurangan. Oke, ini ada Mas Bibit untuk membantu dengan gergajinya. Oh ya, ini untuk yang punya atau yang punya ada di sini enggak ya? Nah, untuk teman-teman panitia, ini yang mempersiapkan bahan ini kepunyaan siapa dan harusnya dihubungi. Ya, nanti biar nanti tidak ada miskomunikasi, nanti ada kesalahpahaman jenengan sing disalahno. Nanti biar bisa melanjutkan langkah berikutnya. Jadi nanti sudah dikerjakan di sini, nanti di rumah yang punya bisa melanjutkan. Menurut sudut pandang saya, pohon ini sebenarnya sudah dikonsep multitrang. Multitrang itu berbatang banyak karena sudah ada terusan mahkotanya semua. Kalau peribahasa multitrang itu karena ada batang besar itu dianggap sebagai ayah. Ayah itu kan biasa mengayomi ayah, istri pertama, istri kedua, dan anak-anaknya, kurang lebih seperti itu. Wah, ruwet. Itu konsep filosofinya manusia. Karena kita bisa istilah bonsai itu seni penelanjangan diri. Itu karepe sing duwe ketoke ngono ning aja sampai. Aku kenal Mas Hamzah itu orangnya baik. Lah, sekarang karena pohon ini sudah dikonsep multitrang, saya mau istilahnya mau mengoreksi menurut pribadi saya, karena di atas langit masih ada langit. Ilmu saya cuman sekilas sepengetahuan saya pribadi. Kalau pohon ini saya maksimalkan apa adanya seperti ini yang diwujudkan oleh senimannya, itu kelihatannya ada yang kurang sinkron. Yaitu gimana teman-teman menyikapi pohon yang di depan saya ini? Ya, ini dari bahan bonsai street ini mungkin akan dilakukan beberapa pengurangan dari kontergi yang sudah ada. Mungkin dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini bisa memberikan pandangan sekiranya yang mana kira-kira itu dikurangi sebelum dilakukan eksekusi. Mungkin ada tampak depannya dari mana Mas Yongki, atau sudah ditentukan, atau mungkin minta pertimbangan kepada teman-teman? Ya, khususnya teman-teman yang ada di di tempat duduk. Gimana Mas Munawar kok rodok Suloyo iki piye iki penake? Ini bagaimana? Yang model multitrang tadi, atau yang istri pertama, kedua, dan anak-anaknya, atau istri ketiga juga boleh.
manut pena. Kalau Mas Mehmet, contoh Mas, ini kan kepala rumah tangganya ada di asnya, ya kan. Terus yang pertama itu kan big size, agak big size berarti istri pertama. Terus yang selenting ini kan istri kedua sebenarnya. Loh, ada yang kedua juga. Terus yang belakang-belakang itu kelihatannya anak-anaknya atau calon yang lain nggak tahu. Oh calon, oh ya masuk. Karena kenapa saya bilang multitrang, pohon itu kalau klam seperti ini atau batangnya pisah, dia berdiri sendiri, punya mahkota atau punya kepala sendiri. Makanya disebut multitrang, berbatang banyak. Dia punya kehidupan masing-masing. Tapi pohon ini sebenarnya sudah bagus. Contoh karakter tuanya itu sudah mengena. Sudah muncul Mas ya. Nah, sudah muncul dan aura pohonnya itu sudah, yaitu tadi konsep manusia itu tadi. Tapi kejelasan pohon itu kalau kita bedah kelihatannya lebih enak seperti triple trunk atau twin trunk. Lah, ini enaknya di mana? Maksudnya kejelasan pohon biar nggak rancu seperti ini. Terlalu banyak istri kelihatan juga repot. Ya oke, ini dari bahan baca ini kita lihat itu banyak beberapa pohon ataupun ini multitrang. Mungkin akan disimpulkan menjadi triple ataupun twin, itu tentunya dengan konsep berbatang banyak adalah mempunyai anatomi yang lengkap, yaitu mempunyai kaki, badan, dan mahkota masing-masing tentunya. Mungkin ada yang mempunyai pandangan apa yang disampaikan Mas Yongki tadi, itu bagaimana? Kalau tidak mungkin Mas Yongki tentunya sudah mempunyai pandangan ataupun ide yang sebaiknya adalah demikian, begitu Mas Yongki. Oke, gimana teman-teman menyikapinya? Pak Bambang selaku Ketua PPBI Cabang Sukoharjo, beliau juga tim litbang karena potensinya. Sebelum menentukan itu kita tentukan muka dulu Mas Yongki. Oke siap. Karena nanti belum kita tentukan, nanti tuas dengan eksekusi, nanti muka baru ketemu, nanti beda lagi. Karena menentukan arah tumbuh, cabang sampai mahkota atau menentukan flow-nya ruang kosong, ruang isinya, nanti biar ketemu. Jadi pada saat menentukan muka itu jangan mengacu pada pengerjaan awal, tapi sesuai dengan teori ataupun pelajari dari alur karakter batang tersebut. Kita lihat ya, atau kita langkah pertama tadi seperti yang bonsai disampaikan adalah kita pertama adalah menentukan tampak depannya ataupun muka. Itu biasanya kita dengan cara untuk menentukan muka itu kita lihat dari bawah itu arah akarnya gimana, itu kemudian batang-batangnya itu yang dominan yang mana. Kalau bisa itu yang dominan adalah kelihatan dari depan, mungkin yang paling tinggi ataupun paling besar. Mungkin ada Mas Munawar, mungkin ini untuk menentukan ya. Oke. Ya diputar dulu Mas, diputar akarnya bagaimana, Batang terus pangkal. dari mana Iwan, coba berwaktu sama ya, mungkin dari Pak Sus sama akarnya mungkin, atau mungkin bisa dilakukan reposisi, mungkin kurang tegak sedikit atau bagaimana. Ya diputar ini coba
reposisi, mohon dijengkingkan sedikit. Oh ya, untuk sakuranya sudah mulai dilakukan penyatingan, mungkin akan sebentar lagi dilakukan pengarahan cabang dengan alat bantu kawat mungkin. Tapi kita kembalikan ke pemiliknya, atau pemiliknya kalau memang sudah pasrah nanti bisa dieksekusi. Oh, yang punya sabun pasrah ini mau dieksekusi bagaimana, sudah diserahkan kepada tim eksekutor ataupun tim Depang yang mengerjakan pada bon seret ini. Ya, kalau sudah pasrah, mungkin karena ini akan dilakukan pemotongan. Semuanya sudah pas, karena apa? Tadi penempatan jalur atau konsep awal dari bawah tadi ketemunya di penancapan yang terbanyak, dan pada akhirnya ketemu. Tadi konsepnya kan multi trunk, terus penancapan pohon tadi sudah selesai, teman-teman semuanya sudah paham. Jadi dari sini di Ranting Selatan ini khususnya semua teman ini sudah paham tentang konsep pohon. Mas Munawar, Bang Koko, terus siapa tadi, banyak tadi menancapkan di satu tempat yang semuanya hampir sama. Jadi ilmu kita sebenarnya sudah cukup. Tinggal kita itu pengembangan. Karena ilmu itu selalu berkembang. Kalau stagnan kan seperti pohon kurang gizi. Nah, karena menentukan muka tadi sudah pas, kita lanjut eksekusi. Kenapa pohon ini kok dieksekusi? Tadi kan konsepnya multi trunk, berbatang banyak. Jadi mahkotanya harus tertata semuanya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan siluetnya jadi satu. Jadi kurang enak dipandang gitu loh. Makanya terus kita juga enggak memperbanyak istri, kita cukup 1-2 aja, udah cukup lah. Tolong dibantu potongnya, Mas. Menghalangi gerak ataupun flow dari garis batang bahan bonsai seret ini. Teman-teman semua yang mempunyai masukan bisa disampaikan. Sekarang itu di YouTube itu banyak tutorial yang menjelaskan tentang teknik berbonsai. Proporsinya ataupun kebesarannya belum proporsi ataupun belum sepadan dengan batang. Yang artinya itu perlu dilakukan lagi pembesaran ya. Nanti diganti media yang bagus. Apa tuh, kegedean ya, jadi kurang enak. Jadi dirapikan nganggo cat. Bocek ono lho, bocek ono. Meja wae iki sisan iki ngepres sisan kok kene. Ning iki aja gulune aja pedhot. Terus landep Mas, ora perlu tenaga dalam. Oh ya. Oh. Ataupun dipandang itu menghalangi flow ataupun garis batang utama, sehingga itu terkesan kurang enak. Supaya flownya itu, garisnya itu terlihat terekspos, maka dilakukan pengurangan ya, ini Pak Master kita dari Pak Ketua Panitia mengeksekusi ya, sudah terlihat ini garisnya mengisi ataupun memberikan sejenak hiburan. Semoga
pohon ini sekarang konsepnya bisa dibaca twin trunk. Kenapa bisa dibaca twin trunk? Karena batang dominannya ada 2 dan mahkotanya 1 sama semi mahkotanya ada. Jadi kejelasan pohonnya jelas. Semua pohon bonsai itu walaupun kita gerakan kemanapun dia atau kita arahkan kemana arahnya, rata-rata ke kanan atau ke kiri atau ke atas. Selain itu kemungkinan nggak ada. Kalau kanan kiri tarik-tarian itu namanya banci, lanang rawit doera jelas. Oke? Ini kita di sini tim Litbang itu tidak menggurui, karena ini cuman ibarat kita punya potensi ilmu sedikit kita tularkan. Kalau dipakai silakan, tidak pun monggo. Sekali lagi, bonsai itu rancang bangun karya seni manusia. Jadi 90% yang membuat manusia, tanpa sentuhan manusia tidak akan jadi bonsai. Tapi ingat, jejak campur tangan manusianya minim. Jangan sampai terlihat contoh bekas kawat, bekas tatah, atau luka-luka. Kalau bisa senatural mungkin, contoh seperti ini jadi fosil karakter tua, yaitu pohon yang potensi pohon bagus. Apalagi pakai tahapan itu pemotongan tahap 3, 2, 1 dan seterusnya. Terus masalah konsep atau ini kan hobi, kesukaan kita. Seni bonsai itu bebas tapi pada tempatnya, orang bebas sak karepe dhewe. Udah cukup sekian dari kami selaku tim Litbang yang ada di Sukoharjo khususnya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di sini, karena dari sini kita sudah bisa membaca bahwa teman-teman di Sukoharjo Selatan khususnya itu sudah pinter semua, tinggal pengembangannya saja sama kita bikin pohon yang mateng, jangan bahan terus. Kalau kita terpaku di bahan terus, kita nggak akan maju. Pengetahuan yang sudah dikerjakan oleh tim Litbang dari BPP Cabang Sukoharjo. Dengan berdiskusi kita, semoga sedikit yang kita berikan dari tim Litbang BPP Sukoharjo mudah-mudahan besar ataupun banyak manfaatnya bagi kita semua. Di sini saya mewakili dari BPP Cabang Sukoharjo maupun tim Litbang BPP Sukoharjo apabila di sini memberikan diskusi kepada kita semua ada kekurangan ataupun salah kata, perilaku yang kurang berkenan, atas nama saya dan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami ucapkan sukses selalu kepada BPP Cabang Sukoharjo Ranteng Selatan Banggal Semi yang selalu support ataupun mengadakan kegiatan untuk menyupport kegiatan PPP Cabang Sukoharjo yang akan datang, yaitu Panas Kapal Taruh 4 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Untuk selanjutnya kepada teman-teman semua yang pada hadir ini yang mau beristirahat kami persilakan, yang mau bertirakat juga dipun semangaken. Akhirul kalam wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sampai jumpa di lain kesempatan.